Karena kalau overhaul udah berapa puluh juta kan. Iya. Saya waktu itu divonisnya sama bengkel spesialis Hyundai 15 juta. Nah. Hyundai Avega 2012 datang tanpa keluhan, hanya bilang mobilnya pernah bongkar timing cover dan terlihat banyak kerak. Ternyata selain itu kita scan ada muncul fault code P0011. Itu berhubungan dengan sensor CMP, tapi ternyata bukan sensornya, ini karena olinya kurang lancar. Jadi setelah dibongkar memang sludge-nya hot sludge, keras, sangat keras, dan udah agak lama. Nah, yang anehnya di bagian mesin ini kita lihat olinya itu tidak seperti biasanya. Biasanya warna olinya itu hitam pekat, agak kental. Yang ini olinya agak kecoklat susuan. Sanksi kita mobil ini pernah overheat juga atau pernah turun setengah juga. Nah, ini kita lihat ada warna coklat susu yang dimana kita harus klarifikasi dulu sama customernya. Jangan sampai nanti kita semi overhaul ternyata mesinnya sudah bersih tapi olinya tetap nyampur sama air. Jadi 2 kali kerja. Kalau tidak ada masalah dan tidak pernah turun atau overheat, berarti kita lanjut semi overhaul. Ya artinya sludge-nya kita bersihkan, keraknya kita bersihkan. Berharap putih susu ini karena campuran mungkin oli sebelumnya yang kurang bagus. Kita lanjut pekerjaan. Halo guys, mobil ini masuk ke bengkel Wiguna tanpa adanya keluhan besar. Mesinnya halus, tidak berebut dan juga tidak pincang. Tapi pas kami lakukan pengecekan lebih lanjut, ternyata muncul kode P0011 saat di-scan. Nah, ini menarik guys, karena meskipun tidak ada keluhan langsung, ternyata ada cerita besar di balik kode itu. Kode P0011 adalah indikator masalah pada variabel valve timing, atau bisa disebut juga dengan VVT. Tepatnya pada posisi camshaft intake yang terlalu maju dari seharusnya. Yang artinya distribusi buka tutup klep mesin sudah tidak presisi lagi. Ini bisa jadi akibat dari oli yang sudah tidak bersih, sludge yang menumpuk, atau bahkan kerusakan akumulator dari VVT-nya. Dan oh iya guys, ternyata mobil ini sebelumnya sudah pernah dibongkar pada bagian cover timing. Artinya apa? Artinya ada riwayat servis besar yang belum selesai secara menyeluruh. Tapi tanpa kamu sadar, ada yang paling unik dalam kasus ini. Sludge yang kami temukan nggak seperti biasanya, bukan lagi berwarna hitam pekat khas oli terbakar atau aus, tapi justru warna coklat susu seperti kopi susu. Ini bisa jadi dari tanda-tanda kontaminasi air di dalam oli. Bisa terjadi dari seal bocor, cooler bocor, atau sisa pembersihan yang tidak dibilas tuntas. Tapi bagaimana sludge coklat itu bisa terjadi? Ada beberapa kemungkinan. Di sini Mini akan sebutkan menjadi 4 bagian ya. Yang pertama yaitu bekas bongkar head atau timing. Ada sisa coolant yang menyampur ke ruang oli. Yang kedua yaitu seal water pump bocor tipis ke bagian timing chain chamber. Yang ketiga oli cooler retak internal, yaitu coolant dan juga oli tercampur. Yang keempat yaitu bekas engine flush cair yang tidak dibilas dan langsung ditutup. Resiko bila tidak segera ditangani. Kalau dibiarkan VVT jadi stuck, mesin bisa ngelitik halus, konsumsi bahan bakar naik, tenaga akan makin menurun hingga akhirnya overhaul total. Yang paling bahayanya lagi guys, jalur oli ke atas mesin itu kecil-kecil. Kalau sludge masuk dan mengendap, bisa bikin top engine aus tanpa disadari. Jadi pada kasus saat ini, apakah terus dilanjutkan semi overhaul atau pindah ke perawatan lainnya ya? Ini jawabannya. Banyak hal aneh yang ditemukan pada mobil ini. Meskipun sebelumnya pernah dibongkar dan bahkan muncul sludge yang berwarna kopi susu, kami tetap melakukan perawatan semi overhaul guna bisa membersihkan sludge pada ruang oli. Tapi jangan khawatir ya guys, semua keanehan dan informasi tambahan mengenai mobil ini kami konfirmasikan kembali kepada pemilik mobil Hyundai Avega. Dengan adanya konfirmasi baik dari pemilik mobil, kami pun lanjut meneruskan proses pengerjaan mobil ini sampai tuntas. Jadi tidak ada yang disembunyikan ya guys, karena kita mengerjakan semuanya secara terang-terangan. Solusi yang kami lakukan adalah semi overhaul, yaitu pembongkaran ringan tanpa menyasarkan bagian vital yang berdampak. Untuk estimasi pekerjaan perawatan semi overhaul itu normalnya 2-3 hari. Jangan khawatir mobilmu ditinggal di bengkel Wiguna ya, karena pada setiap proses pengerjaannya setiap hari akan Mini update supaya kalian di rumah tidak khawatir soal mobilnya yang ditinggal. Nah, setelah perawatan semi overhaul semuanya udah selesai. Tentu tidak guys. Untuk pada bagian yang sudah dibersihkan dan dipasang kembali, kita akan lanjut melakukan perawatan detox mesin menggunakan Stinger engine flush. Kenapa harus dilakuin detox mesin? Karena
Karena kerak dan juga kotoran halus itu tidak semua bisa keangkat pas dibersihin manual. Ada yang nempel di dinding blok, jalur oli sempit, VVT gear, dan juga tensioner. Dan itu bisa bikin error muncul lagi kayak P0011. Detox mesin ini membantu melarutkan sisa sludge, jaga aliran oli tetap lancar, dan bikin mesin jadi enteng. Selain itu juga BBM lebih irit dan oli baru jadi lebih awet. Jadi detox bukan cuma membersihkan, tapi juga menyelamatin masa depan mesin kamu. Biar oil sludge kayak gini nggak terjadi lagi, ini yang harus banget diperhatikan. Ganti oli mesin tiap 5.000 sekali. Jangan sampai nunggu per 10.000 ya. Selanjutnya, gunakan oli yang sudah fully sintetis yang tahan akan suhu panas. Lalu hindari nyala atau matikan mobil terlalu sering dalam jarak pendek. Selanjutnya, lakukan engine flush setiap penggantian filter oli. Dan yang terakhir, kalau pernah bongkar mesin, pastikan proses flushingnya dilakukan. Meskipun mobil tidak pernah ada keluhan, kode P0011 dan sludge coklat susu ini ibaratkan kayak bom waktu. Untung ketahuan lebih awal dan kita bisa selamatkan tanpa harus bongkar mesin total. Kalau kamu merasa mobil kamu pernah dibongkar atau mulai muncul kode error seperti ini pas di scan, jangan tunggu rusak apalagi tunggu terlambat. Langsung datang ke bengkel Wiguna aja untuk kita cek ya. Setelah perawatan semi overhaul selesai, detox mesin selesai, pengisian oli pun sudah selesai, kita lanjut melakukan test drive. Bagaimana hasilnya terkait mobil ini dan gimana hasil dari perawatan semi overhaul? Untuk jawabannya mari kita lihat di video ini. Sebelumnya tuh kayak nahan. Iya, nahan karena di bawah kurang oli, Pak. Oh, ya juga sih. Iya. Koil ya. Koil itu. Cuma baru lemah aja, Pak, belum mati. Kalau nanti mati udah duduk. Berarti PR-nya masih koil ya. Koil lah. Ya. Ini tuh saya ketahuannya tuh bulan Januari, Pak. Ya. Itu makanya kan yang si rantainya kan. Iya, udah dibersihkan Iya, udah kelihatannya. dibersihin. Iya. Cuma pompa olinya nggak dibuka. Oh. Dia kan ada yang baut 2, terus yang kepala obeng ada 4, itu harus dibuka, Pak. Giginya Iya. dibersihin semua. Iya, saya bilang kan kalau dibersihin ini ya nggak bisa ya, kata saya gitu, kata yang orangnya. Ya. Oh, nggak bisa, saya nggak berani soalnya takut saluran olinya mampet. Iya. Lebih mampet. Ya udah, saya nyari itu bulan Januari. Iya. Saya baru iseng-iseng buka YouTube, baru tahu mungkin pas Lebaran ya masalah waktu itu. Oh. Cuman ya saya juga masih nyari info-info juga. Ya. Nah, saya takutnya kan wah, engine flush nih emang bisa ya gitu. Ternyata ada itunya ya, mesin stinger. Iya, ya. stingernya. Ya udah, saya PD-nya di situ. Ya. Di rata-rata korban YouTube. Karena Iya. ada yang dari Bekasi apapun dari YouTube. Iya. Tapi sebelumnya tuh kan masih sludge-nya kan banyak. Itu kenapa dia nggak nyendat ya, Pak ya? Dia nggak nyendat karena kebutuhan apinya kecil, Pak. Oh. Nah, sekarang sudah lancar semua, api pun butuh besar kan Iya. gitu. Tapi bukan businya ya? Bukan, busi udah saya cek juga kemarin, Pak. Masih aman ya? Aman, businya aman, koilnya aja yang ini. Kalau dalam kota sih nggak berasa, Pak. Kalau di tol lah ya yang berasa. Tapi kalau saya tarik, Ya, nggak masalah ya? nggak. Makanya kita harus tes sekenceng-kencengnya lah. Iya. Kalau yang penting berani. Kita kan selalu update, Pak. Iya. Sebelum dibersihkan, setelah dibersihkan mau dipasang, kita kasih info terus ya. Kalau kayak kemarin Bapak tanya engine control itu jauh, Pak. Oh, nggak kena ya? Enggak, kita udah lindungin dulu. Soalnya di komunitas tuh forum-forum agak rawan emang. Iya, memang Kia, Hyundai penyakitnya engine control, Pak. Iya. Cuma itu sebenarnya PCB-nya ya, Pak. PCB-nya itu pada aja ya? putus ya. Kebakar ya? Iya, bukan kebakar sebenarnya, korosi. Porosi karatan ya? Iya. Sebelum overhaul itu, dia kalau baru digas dia agak ngempos, jadi nggak langsung naik gitu. Ya. Nggak langsung naik. Nunggu dulu. Iya. Ya, karena kalau overhaul udah berapa puluh juta kan. Iya. Saya waktu itu divonisnya sama bengkel spesialis Hyundai 15 juta. Nah. Ya, emang jaminannya katanya permajaan sih, cuman waduh, kalau budget segitu kayaknya belum sanggup deh. Iya. Ini udah dia langsung narik sih. Iya. Biasanya lebih
lebih terasa lagi nanti setelah Bapak ganti oli lagi. Oh, ganti oli kedua berarti. Ya, karena kan ini tidak menutup kemungkinan yang halus-halus kan pasti masih ada. Oh, gram-gramnya ya? Bukan gram, Oh. Sisa slat. Oh, sisa slatsnya. Ya, pasti kan pasti ada, masih ada. Paling nanti 5.000 paling lama lah ganti oli. Iya. Saya biasanya 5.000 sih Iya. kalau ganti. Setelah itu pasti akan lebih enak, Pak. Pernah ada yang parah nggak, Pak? Oh, lebih parah, Pak. Ada mobil Toyota Rush. Tahun berapa itu kalau gue tahu? Itu baru 70.000, Pak. Kan begini, kalau Toyota kan 10.000, Pak. 10.000, sementara mesin sekarang kan sudah panas. Kalau mobil dulu kan hanya 82 derajat. Kalau sekarang itu 96, Pak. Terus olinya sudah di mesin panas, suhu luar panas, tambah stres mesinnya. Slat ini kan yang bikin bukan cairannya, Pak, tapi uapnya. Nah, uap itu kan namanya nempel, kelamaan kan jadi banyak. Makin tebel ya? Ya,